kita sudah bisa menyimpulkan bahwa ini kasus terlalu dipaksakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Hati Nurani. Tanggal 17 November nanti kita akan sama-sama menyaksikan putusan terhadap Mas Beci. Apakah putusan itu akan memvonis Mas Beci bersalah atau tidak? Tetapi fakta-fakta persidangan selalu disajikan oleh penasihat hukum Mas Beci. Salah satu penasihat hukum Mas Beci, Bapak Gede Pasek Suardika. Di laman Facebooknya, PH, penasihat hukum dari Mas Beci, kembali menuliskan seperti ini. 70 kejanggalan kasus Mas Beci. Jadi ada 70 poin kejanggalan terhadap kasus Mas Beci menurut penasehat hukumnya. Bukan satu atau dua kejanggalan, tetapi puluhan, dan itu dengan dukungan alat bukti. Jadi bukan tanpa alat bukti, bukan tanpa dasar 70 kejanggalan terkait kasus Mas Beci itu, tapi disertai dengan bukti-bukti yang kuat. Menurut Bapak Gede Pasek, kami menyadari kasus ini bukanlah kasus yang satu dimensi, tetapi banyak sekali muatan yang menyebabkan kasus ini, walau tidak wajar tetapi tetap berlanjut. Satu di antara kejanggalan itu adalah sudah keluarnya surat perintah penghentian penyidikan SP3, namun kasus tetap lanjut, walau SP3 itu tidak pernah dibatalkan. Dimohonkan pembatalan lewat pra-peradilan atau lainnya. Sampai sekarang SP3 itu masih berlaku. Tentu, bagi teman-teman atau sahabat yang memiliki background hukum, ketika melihat satu penggal saja dari SP3, ini sudah ada kejanggalan. Mana mungkin kasus yang sudah dikeluarkan SP3, tapi prosesnya tetap berlanjut. Entah kaidah hukum apa yang dipergunakan oleh pihak kepolisian maupun pengadilan yang tetap melanjutkan proses persidangan terhadap Mas Beci. Kasus ini yang mengaku korbannya sama, ceritanya sama, alat buktinya sama, termasuk visumnya di dalam dakwaan sama, bahkan yang menanganinya juga sama di Polres Jombang, sebelum ditarik ke Polda Jatim. Dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti, SP3 berlaku, kasus tetap berlanjut, dan hebatnya lagi JPU menuntut maksimal 16 tahun. Kerangka hukumnya ini sudah tidak memenuhi unsur-unsur kaidah hukum. Yang seharusnya kasus ini dihentikan karena berdasarkan SP3 itu, tetapi proses persidangan tetap berlanjut. Bahkan menurut Bapak Gede Pasek, P19 kasusnya ada lebih 6 kali. Aturannya yang dibuat keputusan bersama antara kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung, Menkumham, dijelaskan jika sampai 3 kali maka keluar SP3 alias kasusnya dihentikan, tapi kasus tetap berlanjut. Entah kebetulan atau tidak, judul pledoi Mas Beci berjudul ketika pelakor jadi pelapor. Yang pasti ternyata dapat info kalau komandan yang menuntutnya punya jejak digital. Juga pernah tersentuh isu pelakor, bahkan juga dugaan pemalsuan dokumen kependudukan. Banyak link berita terkirimkan, semoga saja bukan kena latar solidaritas, senasib, ataupun emosi, karena tersindir tuntutan menjadi tinggi dan sadis. Entah yang dimaksud oleh Bapak Gede Pasek ini, singgungan terhadap judul pledoi Mas Beci ketika pelakor menjadi pelapor, apakah yang ini Kapolres Jombang atau Kapolda Jatim? Sebelumnya ya Bapak Niko. Sebab di antara kewenangan yang dimiliki akan diikuti hukum tabur tuai atas penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki. Memang menuntut dan mengadili wewenang yang diberikan, tetapi untuk amanah keadilan menjadi ikhtiar semua manusia berhati nurani. Bahkan di sini Bapak Gede Pasek Suardika juga melampirkan foto yang terkait surat ketetapan yang tentang penghentian penyidikan. Di sini memutuskan menghentikan penyidikan perkara pencabulan terhadap perempuan belum dewasa yang diduga dilakukan oleh terlapor
Nama Muhammad Subeki Azal Sani, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan, pengurus Ponpes Sidikiyah Peloso Jombang, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal, Desa Peloso, Kecamatan Peloso Jombang. Terhitung mulai tanggal dikeluarkan surat ketetapan ini, karena perkara pencabulan terhadap perempuan belum dewasa yang diduga dilakukan oleh Muhammad Subeki Azal Zani, tidak cukup bukti. Poin 2, memberitahukan penghentian penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jombang serta pihak-pihak yang terkait. 3, dalam hal tersangka ditahan segera dikeluarkan dan benda sitaan dikembalikan kepada yang berhak. 4, surat ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Surat ketetapan tentang penghentian penyidikan ini tertanggal 31 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Polres Jombang. 2019 ini sudah ada SP3, perintah untuk menghentikan kasus penyidikan ini. Tapi kenapa ini menjadi ramai tetap dilanjutkan? Bahkan ketika proses mau menangkap Gus Beci ini sampai Polda yang turun mengepung pondok pesantren As-Sidikiyah Peloso Jombang. Dalam pandangan pribadi saya, kasus ini sangat prematur, bahkan sangat janggal. Surat SP3 sudah dikeluarkan, tetapi proses penyidikan, bahkan penyelidikan ini tetap berlanjut. Dan tanggal 17 November nanti akan ada keputusan dari pengadilan. Marwah hukum kita sedang dipertaruhkan. Mungkin ini kasus regional, terjadi di Jawa Timur. Sehingga blow up dari media hari ini itu tidak ada. Tetapi jangan lupa ketika proses penangkapan dan segala macam itu, media-media besar, bahkan media nasional itu memberitakan secara live. Tetapi ketika proses persidangan, fakta-fakta terkuak, banyak kejanggalan-kejanggalan, ini media sepertinya sembunyi. Tidak ada yang bersuara, tidak ada yang memberitakan bagaimana proses kejanggalan-kejanggalan yang tersaji di persidangan. Penasehat hukumnya sudah memberikan informasi kepada kita semua, walaupun itu hanya di media sosial Facebook, dan ini harus menjadi perhatian kita semua. Kebetulan saya pernah kuliah hukum di Jombang, walaupun hanya sebatas sarjana S1, tapi secara sederhana kita bisa menyimpulkan dari SP3 saja. Atas dasar apa kasus ini tetap berlanjut? Padahal secara hukum ini sudah ada dasarnya untuk menghentikan kasus ini. Sudah ada surat yang dikeluarkan oleh Kapolres Jombang untuk menghentikan penyidikan. Ya semoga pada tanggal 17 November nanti, hakim betul-betul bisa memutuskan berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Sehingga marwah hukum kita ini betul-betul terjaga. Dan Indonesia sebagai negara hukum bukan hanya sekedar omong kosong saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.